Bayangin lagi jalan-jalan ke gereja tua, malah ketemu suster horor yang hobi nongol tiba-tiba. Bukan ngajak doa, malah bikin orang lari maraton tanpa pemanasan. Inilah kisah paling suci tapi serem, di mana suster bukan cuma bagi berkat, tapi juga bagi jantungan. Siap-siap, karena setelah nonton ini, lampu kamar, jangan dimatiin dulu ya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tahun 1952, di sebuah biara horor di Rumania, dua biarawati lagi turun ke ruangan gelap. Di pintunya ada tulisan, "Tuhan berakhir di sini," kayak tulisan diskon. Berakhir sampai hari ini. Biarawati senior, namanya Jessica, masuk duluan ke dalam ruangan. Sok berani. Biarawati junior Suster Victoria cuma bisa berdoa di luar sambil deg-degan kayak nunggu gajian. Tiba-tiba Jessica keluar, berlumuran darah kayak habis main bola, tapi lawannya predator. Dia nyuruh Victoria lari. Belum sempat kabur, dia ditarik balik ke dalam kegelapan. Victoria panik, langsung lari ke jendela. Bawa kunci, bukan bawa sandal. Iblis falak muncul, jalan pelan, kayak lagi fashion show. Victoria pun gantung diri sambil bilang, "Tuan, jangan marah. Aku cuma skip level hidup." Beberapa hari kemudian, tubuh Victoria ditemukan Frenchie, pria lokal yang kerjaannya ngawur, tapi sok keren. Vatikan pun panik. Katanya, "Waduh, biarawati bunuh diri. Ini dosa gede." Mereka manggil Pastor Burke dan ngajak biarawati magang, Suster Irene, biar lebih hemat. Kayak paket combo. Singkat cerita, mereka nyari Frenchie dan malah masuk ke ruang pendingin, tempat mayat Victoria disimpan. Tiba-tiba mayatnya duduk sendiri. Padahal terakhir kali ditinggal lagi rebahan. Serem sih, tapi lebih mirip jump scare TikTok. Pastor Burke lihat tangan Victoria masih pegang kunci, langsung diambil. Kayak main claw machine gratisan. Pas keluar, dia lihat ada darah segar di tangga. Padahal Victoria udah mati beberapa hari. Harusnya darahnya udah jadi saus tomat basi. Sampai di biara, mereka ketemu kepala biara yang ketutup kain hitam. Merap atau emak-emak lagi maskeran. Malam itu, Pastor Burke dan Suster Irene pengen banget nyelidiki kasus kematian Victoria. Tapi sayangnya, kepala biara bilang, jangan mondar-mandir, malam ini waktunya hening, bukan jalan-jalan. Akhirnya, mereka terpaksa nginep di salah satu bangunan biara. Sementara itu, si Frenchie malah harus pulang sendirian. Di tengah jalan, dia malah diserang setan iseng. Hampir aja Frenchie jadi korban. Untungnya dia bisa kabur. Tapi sejak hari itu, Frenchie gak pernah cerita ke siapa-siapa. Mungkin trauma, atau mungkin takut dibilang halu. Satu malam di biara, rasanya kayak ngekos bertahan-tahan tanpa sinyal wifi. Pastor Burke yang gabut nekat keliling biara. Malah kena prank setan. Dia dipukul, pingsan, terus dikubur hidup-hidup. Untungnya Suster Irene datang jadi pahlawan, terus nyelamatin si pastor dari dalam kuburan. Sejak itu, mereka berdua makin curiga. Jangan-jangan kematian Victoria ada hubungannya sama kekuatan gaib di biara ini. Besok paginya, Pastor Burke dan Suster Irene balik lagi ke biara. Sayangnya, pintu biara ditutup rapat, jadi cuma Suster Irene aja yang bisa masuk. Pas masuk, Irene kaget banget. Dia ngelihat para biarawati lagi doa maraton, muter-muter, kayak lomba estafet doa. Katanya sih, itu buat nahan kuasa iblis biar gak ganggu orang. Salah satu biarawati, namanya Suster Ona, akhirnya cerita. Dia bilang, biara Santa Carta ini dulunya dibangun sama bangsawan iseng. Kerjaannya manggel-manggel iblis dari katakombe di bawah gereja. Pokoknya kayak main summon monster edisi neraka. Untungnya ada kesatria Kristen yang datang jadi pahlawan. Semua iblis berhasil dikalahkan, terus dikurung lagi di katakombe. Pintunya ditutup rapat pakai botol isi darah Kristus. Jadi biar kayak minuman energi suci, segel anti setan. Naasnya, saat Perang Dunia Kedua dimulai, botol itu malah lepas. Jadinya katakombe yang udah dikunci rapat kebuka lagi. Semua hal jahat langsung bocor kayak gas LPG, nyebar ke seluruh biara. Buat kalian yang belum tahu, katakombe itu apa? Jadi, katakombe itu semacam lorong bawah tanah. Biasanya sih buat keperluan religius, tapi di sini malah jadi lorong horor. Full setan, bukan full wifi. Pastor Burke yang tahu soal ini langsung bisa nebak. Iblis yang bikin onar di dalam biara itu ternyata namanya Falak. Bukan Falak mantan gebetan. Ya, tapi Falak, si iblis Riz. Betapa kagetnya Pastor Burke. Ternyata selama ini dia gak pernah ketemu kepala biara beneran. Soalnya kepala biaranya sudah meninggal sejak lama. Lah, terus dia ngobrol sama siapa? Ya, ternyata dia dari awal cuma ngobrol sama roh, bukan sama manusia. Pantesan baunya bukan parfum, tapi menyan. Lalu Falak datang dan langsung nyerang Suster Irene. Untungnya Suster Irene sempat lolos dari cengkeraman si iblis. Dia lalu ikut doa bareng para biarawati lainnya. Harapannya doa keroyokan bisa bikin Falak kabur, minimal masuk angin. Saat lagi berdoa,
Suster Irene malah dapat penglihatan. Dia baru paham kenapa Suster Victoria dulu nekat gantung diri. Ternyata Victoria nggak mau tubuhnya dipakai Valak jadi kos-kosan setan. Daripada dirasuki, mending dia close-con duluan. Irene kaget lagi karena ternyata dari tadi dia berdoa sendirian. Para biarawati lain yang kelihatan bareng dia sebenarnya udah meninggal sejak lama. Jadi semua yang dia lihat itu cuma roh. Lah, berarti dari awal biara ini udah kosong melompong. Yang terakhir hidup di biara itu cuma 2 orang, Suster Jessica sama Suster Victoria. Sisanya ya udah di take over sama Valak. Mereka bertiga pun berteori kalau si Valak bisa dikalahkan dengan cara ngembaliin botol berisi darah Kristus ke dalam katakombe. Karena dulu botol itu sempat jadi tutup botol aqua galon yang ampuh banget nutup kutukan. Akhirnya mereka nekat buka katakombe pakai kunci yang ditemukan dari jenazah Suster Victoria. Burke sama Francie berhasil nemuin botol itu. Tapi sayangnya Suster Irene malah kejebak di dalam. Di sana Valak sudah siap-siap mau ngerental tubuh Irene di kontrakan dadakan. Teriak-teriak, "Bunuh! Bunuh!" Untungnya Francie sempat ngasih botol itu ke Irene. Irene langsung gigit botolnya kayak ngemil ciki kaca, lalu nyemburin darah Kristus ke muka Valak. Persis kayak naga bonar nyembur api. Valak pun langsung kelempar balik ke neraka. Dan semua orang lega. Francie bahkan sempat bisik-bisik ke Irene. Katanya, nama aslinya bukan Francie, tapi Maurice. Keesokan harinya, Irene mendoakan semua biarawati yang sudah meninggal dan resmi ngumumin kalau biara itu suci lagi. Tapi mereka nggak sadar kalau Maurice ini udah diisi kos-kosan iblis. Ada tanda salib kebalik nongol di belakang lehernya. Ternyata waktu tadi ribut-ribut, Valak sempat nitip ular iblis ke dalam tubuh Maurice. Jadi meski Valak balik ke neraka, sebagian paket cowok dirinya masih nyangkut di Maurice. 20 tahun kemudian, di sebuah seminar universitas di Wakefield, Massachusetts, Caroline Perrin melihat It dan Lauren Warren presentasi tentang kasus pengusiran roh dari seorang pria. Dan ternyata pria itu adalah Maurice. Nah, adegan ini lanjut ke film The Conjuring pertama, dan film pun selesai. Dan itulah akhir alur cerita film The Nun. Valak memang sudah dikirim balik ke neraka, tapi ternyata masih numpang kos di tubuh Maurice. 20 tahun kemudian, kasus ini lanjut ke film The Conjuring pertama. Jadi bisa dibilang The Nun ini adalah pintu gerbang iblis ke jagat horor The Conjuring. Kalau kalian suka konten alur cerita film kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe juga biar nggak ketinggalan cerita seru dan kocak lainnya. Dan aktifin lonceng notifikasi supaya kalau aku upload, kalian gak dikagetin sama suster horor yang tiba-tiba nongol di mimpi.